The World Health Organization has told the BBC it believes the coronavirus pandemic will go on for a year longer than it needs to because of the unequal distribution of vaccines. It comes as a group of charities have criticized the UK and Canada for themselves using doses from COVAX, the global program to ensure vaccines are distributed fairly. Naomi Grimley reports. WHO mengatakan kepada BBC bahwa mereka yakin pandemi virus corona saat ini akan berlangsung setahun lebih lama. Ini dikarenakan ketidakmerataan distribusi dari vaksin itu sendiri. Ini datang dari kritisi kelompok amal yang mengkritik Kanada dan Inggris. Mereka sendiri menggunakan vaksin dari COVAX, ya, yang mana vaksin tersebut adalah program global untuk memastikan vaksin didistribusikan secara adil. The question we all keep asking, when will this pandemic end? Not as soon as it could is the answer from the World Health Organization because of uneven vaccine distribution across the world. There have been plenty of summits about vaccine donations to poorer countries, but the exasperation of WHO officials is clear to see. We need to stop. Pertanyaan yang sering kita tanyakan adalah kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi itu tidak langsung dijawab oleh WHO karena distribusi vaksin yang tidak merata. Mereka telah melakukan banyak pertemuan tentang donasi vaksin ke negara-negara miskin, tetapi kekesalan pada pejabat WHO terlihat. The G20 will meet at the end of October. We need them to say, where are we against those commitments? And I can tell you today, you're not on track. You need to really speed it up. Or you know what? This pandemic is going to go on for a year longer than it needs to. Okay. Kita perlu menyimpan rekaman G20 yang akan bertemu pada akhir Oktober ini. Saya dapat memberitahu Anda bahwa Anda tidak dalam jalur Anda. Anda harus benar-benar mempercepatnya dan agar tidak ingin pandemi ini terjadi berlangsung setahun lebih lama dari yang dibutuhkan. Was the international program set up to ensure all countries, both rich and poor, could get enough vaccines to cover at least 20% of their population. But it hasn't worked out as planned. The vast majority of vaccine doses administered have been in richer countries. Africa especially has been left behind. COVAX sendiri adalah program internasional yang dibentuk untuk memastikan semua negara baik kaya maupun miskin bisa mendapat cukup vaksin dan mencapai setidaknya 20% dari populasi mereka. Namun belum berjalan sesuai rencana karena sebagian besar dari vaksin yang diberikan berada di negara yang lebih kaya. Afrika terutama tertinggal di belakang. A new analysis from a group of charities called the People's Vaccine Alliance shows the huge gap between what the world's richest countries have promised to give the poorest versus the number of doses delivered so far. The UK and Canada have been singled out for particular criticism as both countries acquired some vaccines from COVAX for their own populations, even though they had their own supplies. Analisis baru dari kelompok amal yang menyebut mereka Aliansi Vaksin Rakyat menunjukkan kesenjangan besar antara apa yang telah dijanjikan oleh negara kaya untuk memberikan vaksinasi kepada negara yang miskin dengan jumlah dosis yang telah diberikan sejauh ini. Inggris dan Kanada telah dipilih untuk kritisi ini. Kedua negara ini memperoleh banyak vaksin dari COVAX untuk populasi mereka sendiri, bahkan jika mereka punya persediaan mereka sendiri. On the one hand, every country that joined the COVAX facility was entitled to obtain vaccines. But these two countries obtained many, many doses through bilateral agreements that could best be characterized as hoarding. So the idea then that they would double dip and take more vaccines from the COVAX initiative really is morally indefensible. Di lain sisi, negara yang bergabung dalam fasilitas COVAX berhak untuk mendapatkan vaksin COVAX secara gratis. Tapi kedua negara ini memperoleh terlalu banyak dosis melalui perjanjian bilateral, baik yang dicirikan sebagai penimbunan, sehingga mereka melakukan penimbunan dan mengambil lebih banyak vaksin
dari inisiatif COVAX, dan ini benar-benar tidak bisa dipertahankan secara moral. The UK stressed it had helped kickstart COVAX and was one of its most generous financial supporters. The Canadian government told us it's now stopped procuring vaccines from COVAX. Inggris menekankan bahwa itu membantu mereka dan merupakan salah satu pendukung keuangan terbesar. Pemerintah Kanada sendiri pun mengatakan bahwa mereka sekarang telah berhenti membeli vaksin dari COVAX. As it became clearer that the supply that we had secured through our bilateral deals with different companies like AstraZeneca, Pfizer, and Moderna would be sufficient for the Canadian population, we then pivoted the doses that we had procured from COVAX to be donated back to COVAX so that they could be redistributed to developing countries that needed those doses. Karena menjadi jelas bahwa pasokan yang kami dapatkan melalui kesepakatan bilateral, kami memutuskan kami telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan seperti AstraZeneca, Pfizer, dan Moderna yang akan cukup untuk produksi Kanada. Kami kemudian memutar dosis yang telah kami peroleh dari COVAX untuk dikembalikan dan sehingga mereka dapat mendistribusikan kembali kepada negara-negara berkembang yang lebih membutuhkan dosis tersebut. The latest warning from the World Health Organization is that the pandemic will continue deep into 2022. It's urging pharmaceutical companies and wealthy nations to make sure low-income countries are now prioritized in the queue for life-saving vaccines. Naomi Grimley, BBC News. Peringatan terbaru dari WHO adalah pandemi akan berlanjut hingga tahun 2022. Organisasi ini mendesak perusahaan farmasi dari negara-negara untuk memastikan negara-negara berpenghasilan rendah sekarang dapat diprioritaskan untuk antrian dalam vaksin yang untuk menyelamatkan nyawa mereka.